Beli, yo, Lagunya. beneran. Keseringan pengen sesuai nih lanya yung ngomong di kamera di otak di jalan kabeh sih sesuai. Jadi emang sing monene kaku dadine lemes biasa sesuai nih. Biasa. Iya. Gacor. Tapi rai kewis akur bari kamera. Ada. Iya, uang nggak sepira ganteng ya pada durung akur bari kamera. Kaku katanya. Kaku katanya. Kan be. Kayak bilang artis yang besak-besak ya. Mm-mm. Karena sering main TV pantes tadi. Iya. Sama karena bawa ke yang TV masih besak temen. Gandeng-gandeng temen. Sing tengah-tengah sudah payu. Beli payu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu bismillah. Bismillah. Merdeka. Hari ini podcast Saung Inspirasi akan membahas terkait Pilwu pemilihan KUU 2025 di Kabupaten Indramayu. Seperti biasa kita sudah ditemani oleh Dr. Jamjami. Wah, Bapak dokter dari kampus bertaraf internasional. Nanjak lagi ini nasional. Ini kan internasional. Kampus putih ya. Dari Indramayu untuk Indonesia Dan peradaban dunia. Unik Gitu. banget. Unik banget. Oke. Kang. Diseriput dikit. Terkait tentang Pilwu ini kan sudah banyak kader terbaik lah, satria-satria terbaik dari desa ini diarak. Iya. Wah, mencalonkan, diantar. Ana sing diarak wong 1000 aja. Ana sing diarak wong 2000, ana sing diarak wong loro. Bak ada yang beca. Depokan. Kanan kiri ya Arak ya. anggo Depok-Depokan. Anggo Depok-Depokan. Glodok ya wis unik-unik bawa mah. Tapi kan di sisi lain kita juga butuh mengetahui aslinya untuk kubu idaman itu seperti apa sih untuk daerah Indramayu ini, Pak. Ya. Gitu, Pak Jamjami. Jadi ngomongin Pilwu ya, Kang Oke. Koyum, teman-teman, Pilwu. Kang Sahrul, bahwa konteks berbicara Pidanku ini memang lagi in di Indramayu hari ini ya. Lagi in. Lagi in. Apalagi sekarang sudah masuk pada tahapan pendaftaran. Iya, pendaftaran. Sampai Bakal iya, calon. sampai tanggal 13 ya. Sampai tanggal 13 itu makanya kalau kita jalan kemana-mana lewat jalan-jalan desa Iya. ini harus tahu rute sekarang karena Bukan arak-arakan Iya, bukan ditandai kedik ya. arak-arakan bakal calon daftar ini pasti ditutup lah. Apa maning singgah mobil biasanya agak tersendat lah, karena pasti beramai-ramai lah mendaftarkan ini. Untungnya orang yang Malang deh, Pak. Iya. Pilwuku. Lamun ning Malang mah diarak kanggo sonhor. Ya pada baik. Ten. Ning Indramayu juga pada baik. Pada Ana bae. sing nganggo Depok, ana sing nganggo Genjring. Genjring. Kun Islamik sing Iya. Islam genjring. Macam-macam lah. Macam-macam. Itu sebagai ya euforia demokrasi yang sebenarnya ya. Itu. Dan Tapi euforia kunku dana sing ngendi ngono, Pak? yang jelas kalau euforia kayak ngawal pendaftaran apa itu ya dari calon pribadi biasanya. Jadi pribadi Atau memang dari keluarga atau dari simpatisan sebagai bentuk gotong royong atau iya itu sih. apa Ya seneng lah, seneng. Kan persoalan jadi karo beli susah nengkola. Sebenarnya kan seneng dikit, duwe calon kuwu melu daftar. Kan Percayai. iya kan kuwi. Apa maning ana sing daftar uluti manas-manasi. Manas-manasi ada iya. Sing ulune gitu seperti pilihanku kan ngesek rada kerasa waktu itu sih. Kerasa. Panas-panasan kan je, gawa 1000 kita kudu 2000. Kita iya. Itu tuh menjadi problem nggak sih, Pak? Ketika diarak kemudian dengan dana pribadi, ketika dia tidak dicalonkan kemudian tidak dipilih,
tidak pilih, tidak jadi, itu nanti kan ada ya pastilah ada dampak secara psikologi, dampak moral dan lain sebagainya. Dan itu ya bagian dari konsekuensi orang yang mau mencalonkan. Kan orang bertarung itu siap kalah dan siap menang, kan begitu. Karena kata para politisi itu kaedah kontestasi itu bukan benar dan salah, tapi kalah dan menang. Kan begitu, kalah dan menang. Tidak ada halal dan haram. Tidak ada halal dan haram dan tidak ada benar dan salah. Benar dan salah. Yang penting kalah dan menang. Kalah dan menang. Kan begitu. Pasti itu ya. Pasti itu kalah dan menang. Kan nggak ada pilihanku sing menang jeloro kuwe laka. Pasti siji sing menang lah anggur bae. Itu nomor siji itu ya. Iya, nomor siji. Wah, terus saatnya kampanye nomor siji. Barang nomor siji sing drama ya ana pira aja, Pak? Ya ngitung bae. Sekarang itu ada kurang lebih 39 apa 37 desa kan yang ikut kontestasi sekarang itu, ya berarti sing nomor siji ini ya anak 30-an ya. Ya 130-an lah. 100 iya kan pasti 130 ada minimalnya nggak sih Pak untuk calon kubu atau ya pilkades gitu. Iya. Untuk apa? Setiap desa itu minimal berapa calon gitu. Lah kalau mengacu pada peraturan bupati yang terbaru itu ya, itu minimalnya itu gitu ya, Pak? Iya. Ya minimalnya 2 sih kalau minimal, Pak. Karena kan nggak boleh ada bumbung kosong sekarang. Bumbung kosong. Kalau dulu kan boleh ya. Boleh. Dulu boleh itu bumbung kosong, lawan bumbung kosong. Cuman setelah kesini kan 2 atau 3 pilihan kubu itu kan sudah nggak boleh ya. Harus ada calon lain meskipun calon-calonan kan gitu. Calon-calonan. Sekarang itu nggak boleh pakai bumbung kosong. Gitu. Gimana Pak kalau memang dalam satu desa misal gitu sudah dilakukan ada pendaftaran dibuka gitu pihak pemerintah bahwa pencalonan sampai sekian tanggal 13 sekian sampai tanggal sekian. Lalu kemudian di tanggal tersebut itu belum ada calon lagi, hanya 1 calon. Itu apa yang harus dilakukan itu Pak? Kalau melihat tahapan ya, di tahapan itu kan yang mengacu pada peraturan bupati itu ada perpanjangan waktu biasanya. Jadi perpanjangan waktu kalau tadi pendaftaran itu sampai tanggal 13 ditutup, maka ketika hanya ada 1 calon maka diperpanjang sampai tanggal 17 dengan harapan ada kan begitu, tanpa bumbung kosong. Tapi kan biasanya kalau ada 1 calon kemudian nggak ada yang daftar, biasanya kan dari pihak keluarga ya yang didaftarkan. Apalagi sekarang itu kan calon kubu kan gratis daftarnya. Gratis tapi kan arak-arakannya mah ya bayar kan itu kan hari calon-calonan kan diarah ke apa-apa. Iya, calon-calonan teka dewek ya numpak beca dewek atau numpak grab numpak grab iya. Ada calon-calonan ini apa terkait dengan kubu idaman gitu. Kubu idaman. Ciri utama menjadi idaman masyarakat selaku calon kubu ini seperti apa sih? Ya banyak lah indikatornya. Banyak indikatornya sebetulnya pengen jadi kubu yang, tapi memang nggak ada sih orang yang pemimpin yang memang disukai oleh semua masyarakat itu nggak ada. Pasti ana sing seneng, ana sing diseneng. Kan itu resiko pemimpin ya. Tapi kalau menjadi kubu idaman bagi masyarakat, itu kan sebetulnya bagaimana kubu ini mampu menjalankan program-program yang memang sudah diamanatkan. Kan begitu, tidak hanya sesuai dengan janji-janjinya, tetapi juga persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat itu kan terpenuhi. Menjawab dari tantangan masyarakat. Iya, tantangan masalah itu sendiri, karena kan kebutuhan masyarakat di tiap masing-masing desa itu berbeda. Tantangan di setiap masing-masing desa itu juga berbeda. Kan begitu, tergantung sebetulnya. Artinya idaman dalam bentuk apa? Karena kan tidak bisa menjamin bahwa ketika orang mau mencalonkan itu baik, setelah jadi kubu belum tentu dia jadi baik. Kan banyak lah. Kasusnya kan itu. Tolak ukurnya kubu idaman itu ya tergantung kebutuhan masyarakat. Kebutuhannya yang seperti apa. Masyarakat pesisir tentunya berbeda dengan masyarakat agraris atau misal yang daerah ada pasarnya, kan berbeda. Tetapi tetap
ada standar yang secara umum bahwa pemimpin yang baik itu satu, mengayomi seluruh masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat, kan artinya itu yang menjadi kebutuhan masyarakat bersama ya, selain tadi hal-hal yang bersifat lokal kedesaan itu sebetulnya. Dan yang menarik itu kan kalau saya lihat kan untuk pilihan Kuwu itu kan hanya berapa kabupaten, kayaknya Indramayu, Cirebon, Kuningan itu yang menggunakan bahasa Kuwu ya. Kalau yang lain itu kan kepala desa. Hanya Indramayu ini pakainya pilihan Kuwu. Menarik itu, Pak. Iya. Kuwu itu sebenarnya dari bahasa mana? Kan itu. Ya mungkin katanya sih, katanya itu ngambil dari Mbah Kuwu Sangkan. Iya, kan itu sosok figur tokoh yang mungkin diagung-agungkan dan memang diagung-agungkan kan. Masyarakat Indramayu, Cirebon dan sekitarnya kan. Tokoh sentral itu dalam menata peradaban di daerah sini. Ya, saat ini gitu kan Pak, untuk syarat Kuwu itu cenderung administratif. Kayak ijazahnya harus sekian gitu, harus punya jenjang sekolah sekian. Tapi ada nggak sih standarisasi konkret gitu bahwa Kuwu itu harus hafal Quran? gitu. Jadi Indonesia Raya. Hafal Indonesia Raya. Tapi tidak dalam balutan yang administrasi kayak ya kader ijazah aja tukuba. Olih, empon enggak, Pak? Ya kan enggak. Sebetulnya gini. Persyaratan itu hampir semuanya administratif. Ya. Karena memang sekarang itu kan ada tes kayak kejiwaan. Salah satunya itu ada. Iya, tes psikologi dan juga kan ada tes potensi akademik sekarang. Ada, iya, ada sekarang itu kan. Kalau dulu kan nggak ada itu. Dulu itu kan murni administratif, diverifikasi oleh lembaga yang mengeluarkan misalnya kayak ijazah SD, SMP, SMA ya dinas pendidikan. Misal sekolah ini madrasah ya mungkin Kemenag kan itu kan. Nah sekarang itu kan ada tesnya. Ada tesnya yang diselenggarakan itu oleh panitia pilihan Kuwu di tingkat kabupaten yang diserahkan kayaknya tahun ini itu di Unwir kayaknya untuk tesnya itu. Iya. Kalau tesnya sendiri itu nanti indikatornya apa, Pak? Kira-kira indikator psikologi, semisal gitu, poinnya sekian gitu. Wah, itu ada nggak gitu? Ada sebetulnya ada di Perda itu ada. Ada misal kayak tentang tes tentang wawasan kebangsaan, tentang kepemerintahan daerah atau pengelolaan desa itu ada sebetulnya. Tapi kan untuk mengayomi masyarakat kan tidak butuh orang yang pintar hasilnya, Pak. Iya, betul. Ya. Jadi dalam diksi kata itu gitu, dalam bahasan seperti itu layak nggak? Apa harus nggak sih adanya hal-hal seperti itu gitu untuk menilai standarisasi kejiwaannya harus benar, toh bisa dimanipulasi kan, Pak? Ya memang harus lah. Artinya kan tetap bahwa standarisasi itu kan tetap harus dilakukan. Apalagi kan kita ini kan sesuatu yang normatif itu harus administratif. Nggak bisa kemudian ujung-ujung kader tetap harus dilakukan. Harus itu begitu. Artinya persoalan manipulatif atau tidak itu kan persoalan lain ya. Persoalan lain. Tapi yang jelas kan langkah-langkah itu sebagai bentuk keseriusan sebetulnya. Bahwa panitia ini menjalankan tugasnya kan gitu. Apalagi yang menyelenggarakan itu kan perguruan tinggi. Harapannya bahwa tingkat netralitas, tingkat akurasinya juga kan bisa dipertanggungjawabkan kan begitu. Dan menarik memang dulu kan memang nggak ada kan tes kayak gitu kan. Sekarang aja ada tes sebagai bentuk seleksi. Apalagi sekarang juga kan dibatasi calon Kuwu itu kan maksimal 5 orang ya. Maksimal itu 5 orang, tidak boleh lebih. Jadi ketika 7, 6, 8 atau 10 itu kan dibatasi. Nanti ada kriterianya, ada scoringnya juga nanti. Scoringnya? Ada scoringnya karena kan begini. Sekarang kan pilihan Kuwu itu kan dibiayai pemerintah daerah ya. Kalau dulu itu kan orang nyalon Kuwu itu hanya bagi orang-orang yang punya uang dulu itu. 2011 kalau nggak salah itu kan calon Kuwu itu yang membiayai proses pemilihan. Berapa sih Pak biaya dari kira-kira tuh? Iya kira-kira untuk Indramayu. Iya kalau dulu itu kan tergantung jumlah pemilih.
Tergantung jumlah pemilih. Dulu itu kan misal anggaran yang dibutuhkan dalam satu desa itu membutuhkan anggaran 120 juta misalnya. Ketika calon kuunya ada 2 ya, dibagi dua. Itu iya berarti 60 juta itu uang kursi namanya. Kalau sekarang kan sudah nggak ada uang kursi, semuanya biaya operasional pilihanku itu dibebankan kepada APBD pemerintah daerah, sehingga sekarang itu kan baik orang kaya, orang yang nggak punya uang, tetapi ketika secara potensi dia punya modal sosial, punya modal dianggap baik oleh masyarakat, itu kan punya kesempatan untuk ikut fasta bikul khairatnya kan begitu. Itu bisa, itu menariknya. Makanya sekarang itu banyak anak-anak muda itu yang ya baru keluar kuliah, yang bermodalkan pertemanan, keberanian, itu pada maju. Ya sekalipun cek ombak lah, kan cek ombak. Dan pun anggaran desa juga kan minimal kan 1 M katanya. Ya ada ya. Jadi kan rebutan harta gondimah juga. Ya kan, itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Iya, sesuatu yang menarik. Nah, untuk permasalahan kuwu itu tadi calon kuwunya diarak gitu kan oleh para pendukung. Tim ses. Cucuk. Bukan tim ses. Kalau pilih itu cucuk. Cucuk. Iya, cucuk. Istilah Indramayu. Iya, cucuk. Cucuk. Nah, cucuk yang baik itu cucuk yang seperti apa itu, Pak? Harusnya gitu. Ya harusnya mengkampanyekan yang baik-baik calonnya, jangan menjelek-jelekan lawan. Kan begitu. Contohnya. Oke, calon kue kita wong baik, amanah, sekolah dhuwur, berintegritas. Kan sudah selesai. Ajo. Wah, kalau disiro atau mau kan itu yang nggak baik. Itu kampanye nggak baik begitu. Iya. Apa maling sampai kita pernah lihat itu, Pak. Pending-pendingan sini. Apa ya? Harus sensor apa ya? Iya. Pendingan bokong. Ya jadi kan tadi juga dibahas di awal itu kita harus tahu petanya. Ini pendukung siapa, ini pendukung siapa. Karena memang kalau di Indramayu riskan memang. Ketika kita masuk ke daerah, kita dari blok A, kita masuk ke blok B gitu. Blok B ini pendukung bukan yang dari blok A. Kita bisa dipukuli, digebukin di situ, Pak. Iya benar itu. Di Indramayu itu terjadi. Dan memang kan begini kan, makanya kan kalau dulu itu kan pilihanku itu kan tersentral. Pilihannya kan di balai desa. Iya kan. Makanya pilihan pesta demokrasi sejati itu sebetulnya pilu. Iya. Nah, sekarang itu kan sudah agak bergeser juga. Artinya sudah agak berkurang nilai sakralitas pilihanku itu setelah proses pemilihannya itu tidak tersentral di balai desa. Iya. Tidak dilebu lah, lebu. Tidak lebu. Sekarang itu kan sudah berbasis TPS. Kayak pilihan, kayak pemilu, kayak pilihan bupati, kayak pilihan legislatif, kayak pilihan presiden. Sehingga nilai sakralitas itu perlahan mulai berkurang lah, nilai-nilai mistis. Coba kita bayangkan ketika pemilihan itu TPS-nya di balai desa satu atau di Lebu. Kan euforia masyarakat itu kan berkumpul di sana kan menarik gitu. Seru. Nah, tapi ya ada plus minusnya sebetulnya. Ketika satu orang dikumpulkan dalam satu tempat, konflik fisiknya ada, potensinya besar, tinggi kan begitu. Kalau TPS itu kan enggak, karena per TPS itu kalau nggak salah 500 suara ya. Jadi sehingga bisa kumpulnya orang ini bisa ya tidak begitu padat ya. Tetapi dampak negatifnya juga kan nanti akan terlihat pilihanku itu gap antar blok itu semakin kelihatan kan. Wah, basisnya ini TPS ini. Basis ini TPS ini kan begitu. Artinya konflik antar blok ini semakin nyata. Iya. Kan artinya itu dampak negatif ya, dampak negatifnya. Tapi kalau terpusat di balai desa, orang kan nggak kelihatan. Dari blok manapun karena semuanya datang berkumpul di sana. Ya apalagi satu blok itu satu keluarga. Nah, itu. Kemudian ada calon yang diaminkan oleh keluarga itu, kemudian ada satu atau dua orang kelihatan. Ini yang nggak milih gitu. Ini yang nggak milih itu kan sangat riskan sekali. Dan pasti akan dikucilkan itu. Pasti itu. Dikucilkan. Iya. Dikucilkan satu blok.
Ya mungkin latarnya di rezeki lah. Iya, latarnya di rezeki boleh lewat. Artinya itu dampak negatifnya ya, dampak negatifnya yang berbasis TPS itu. Kan itu. Nah, kalau di Pilu sendiri itu kan per TPS ada pengawasnya gitu. Iya. Entah itu pengawas dari paslon, paslon. Pengawas dari tim dari apa? Tapi kayaknya nggak ada pengawas dari panitia itu. Karena panitia itu kan kalau petugas di TPS itu kan ada 7 ya. Iya. Ditambah 2 tim keamanan ya. Jadi tidak disebutkan saksi independen itu. Kalau pemilu kan ada saksi independen kan. Iya, saksi kayak Panwascam kan itu kan. Ada saksi tingkat desa, saksi TPS kan itu kan dari independen ya, dari lembaga pengawas. Nah, untuk Pilu kayaknya saya belum lihat itu. Saya tadi baca di Perbub itu belum muncul bahasa pengawas independen itu. Jadi pengawas itu ya diserahkan kepada kayaknya calon masing-masing. Saksi, jadi nggak ada pengawasnya. Iya. Itu. Berarti itu rekomendasi harusnya, Pak. Iya mungkin nanti untuk ke depan ya. Untuk ada rekomendasi setiap TPS itu ada tim pengawas independen. Nah itu. Toh masyarakat Indramayu juga sudah mulai pintar-pintar. Pintar-pintar. Gitu. Jadi ya masalah politik ini yang khususnya desa resistensinya kuat, tapi ya harus bisa damaikan dan diademkan ya. Tidak dengan huru-hara gitu. Tapi Kang, konflik pilihanku itu efeknya itu tidak 1 tahun 2 tahun itu. Sampai mati. Tukarannya mati. Tukarannya rasanya sampai tangan anak putu kan. Meluan. Kadang-kadang sampai pilbu mani ku masih dieling tukarannya. Lah, mungkin. Iya, mungkin orang melu kita. Iya, itu efek. Kalau pilihan bupati legislatif itu kan paling 6 bulan 3 bulan lah. Sudah redup. Tapi kalau pilu itu jangka panjang. Perselisihannya lah. Kadang-kadang bari dulu, bari tangga, apa kan itu. Itu hal yang harus dicari solusinya gitu tuh. Kan gini, Pak. Kalau masalah pilu itu kita kan bisa memilih seseorang itu dari 2 hal gitu ya. Iya. Satu dari sosoknya, yang kedua dari visi dan misinya. Tapi kan yang kemarin kita bahas ada Pak Didik, ada juga Pak Emin itu untuk masalah infrastruktur desa itu clear ya. Clear karena tunai. Iya. Walaupun ya entah seperti apa permainan di situ juga kan ada juga. Tapi untuk pemberdayaan masyarakatnya ini itu jarang tersentuh katanya. Iya benar. Dan memang faktanya seperti itu. Terus gini Kang sebetulnya. Kan itu yang paling riskan itu kan ketika terpilih. Ini kan tidak menjadi kunya seluruh masyarakat. Aduh, apa kan ini kan selain tadi ini ngomongin efek ya, efek pilihanku itu kan kadang-kadang calonnya baik. Cuman kadang-kadang calon itu dia tidak kuat juga dengan tim sukses atau cucuk-cucuknya itu kan. Ketika dia jadi terpilih, maka orang-orangnya juga yang nanti akan menduduki jabatan-jabatan di menjadi pamong desa kan begitu kan. Misal kayak Lebek, kayak Sertulis, kayak Angsip kan itu. Atau kayak Bekal kan itu timnya. Ya secara aturan iya. Kan lurah iya. Kan secara aturan sah-sah saja begitu kan. Cuman yang jadi persoalan ketika yang diangkat di pamong itu keluarganya. Kan fenomena yang rame itu dulu ya belum lama itu kan di Sukaselamat itu kan bumdesnya siapa keluarganya, Jertulisnya kadang-kadang ponakannya, sepupunya, macam-macam kan ini yang kemudian menimbulkan konflik yang tidak baik juga di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu jadi kecemburuan. Ya nepotisme gaya lama tuh. Iya. Tapi ya, masih meskipun ya sah-sah saja ya. Tetapi kan kalau ngomong apakah itu idaman ya enggak juga seperti itu. Kan begitu. Jadi ya banyak persoalan sebetulnya kan itu. Karena kan kayak pilihanku itu kan gak ada partai politik. Iya, gak ada partai politik. Artinya calon itu pemegang saham tunggal. Dia membiayai sendiri dan lain sebagainya. Atau ya memang ada
bahasa kayak hajatan si bu. Kita aja iya. Kita pengen dari tertulis semene kita nyumbang semene. Invest kan begitu. Ketika tadi kok kita angkat dari tertulis. Kan iya fenomena kan urunan kan banyak seperti itu. Misal kita dari lebih berarti lebih semene juta semene nyumbang nang curnis kan begitu. Nang dana kampanye, nang operasional dan lain sebagainya. Itu kan gotong royong, Mbak. Iya. Positif harusnya gotong royong. Tapi ketika dipakai untuk investasi jadi juru tulis, jadi lebih, itu kan jadi negatif. Jadi negatif, akhirnya kan begitu. Begitu, Bang. Oke. Haram beli pun, Pak. Haram. Kan itu. Jadi begitu, makanya berbasis TPS ini memang ya sedikit banyak ada sisi positif dan negatifnya sebetulnya. Dan memang masyarakat Indramayu kan sudah nggak kaget dengan konflik-konflik seperti ini. Sebelum negara ini pemilihan langsung ya di tataran eksekutif, kita pilihan kubu sudah dari dulu langsung memilih pemimpin itu sebetulnya. Ya tinggal bagaimana kita mengantisipasi penyelesaian pasca residu-residu pasca pilihan kubu ini. Kan begitu, sing kalah ya aja sombong. Sing rongok kok. Iya. Kokon dirongok. Iya, itu. Sing kalah ya aja sombong kan. Iya. Ya sombong ya oli wong menang, tapi aja kan menang kan ngono li. Kadang-kadang sing menang ki kelewian sombongnya. Jadinya peperangan tidak terima. Bahaya. Karena kan begini, pilihanku itu bersifat final. Bersifat final. Enggak ada mengajukan gugatan hasil pilu itu enggak ada. Enggak bisa. Enggak ada Mahkamah Konstitusinya. Waduh. Iya. Kalaupun nanti juga banyak aspek nanti. Iya. Ada yang kalau pilu kan itu kan bisa di PN, bisa ke PT UN. Nggak bisa. Nggak bisa final. Hasil pilu itu final, selesai. Oke. Jadi ya ake-akean suara wis. Jadi nggak bisa. Misal curang begini begitu, nggak bisa. Itu makanya kan untuk mengidentifikasi curang dan tidak itu sebetulnya bagaimana netralitas panitia. Iya. Nah, panitia ini harus betul-betul netral. Makanya berjalannya pemilihan kubu itu baik dan tidak, memunculkan konflik atau tidak, itu di panitia sebetulnya. Nah, masalahnya juga Pak, hampir di setiap desa itu panitianya juga dari titipan kubu incumbent. Bagaimana itu Pak? Ya berarti kan tinggal bagaimana bahwa mereka mau berkonflik atau tidak. Kan begitu, ketika panitia ini tidak memiliki netralitas dan menjaga integritas sebagai panitia, maka mereka bersiap-siaplah akan memunculkan konflik yang berkepanjangan. Kan begitu. Kira-kira ada rekomendasi gak Pak biar nanti panitia itu netral gitu? Lah kan memang sejatinya kan panitia itu harus netral. Iya. Panitia kan harus netral, cuman kan tetap bahwa kadang-kadang panitia juga kan punya sisi sebagai kemanusiaan, punya kedekatan emosional dengan siapa kan maksa tetap saja tidak bisa dipungkiri hal itu. Tinggal bagaimana dia mampu nggak menjaga netralitas di depan semua orang ketika menjalankan kerja-kerja sebagai seorang panitia. Karena memang pilihanku itu berjalannya dan tidak berjalannya pilihanku baik dan tidak, lahir konflik dan tidak, itu tergantung di panitia. Di panitia pilihanku itu sebetulnya. Jadi kalau panitia itu bisa bersikap netral, saya pikir pilihan itu akan berjalan dengan baik dan konflik itu akan semakin mengecil. Persoalan kemudian ada sesama antar calon, antar pendukung, ketika panitia bisa kemudian mereda, itu selesai sebetulnya. Persoalan sengit dan tidak sengit, nggak ada pilihanku juga hukum alam yang itu. Iya kan begitu. Kan sengit-sengitan baru hukum alam begitu. Apa yang ditambah ini pilihanku. Wah, tambah sengit. Laka pilihanku gua sengit-sengitan itu biasa, rasan-rasan itu biasa. Kan begitu. Cuman ya tadi panitia ini mampu hadir enggak ketika ada persoalan, meredam konflik. Itu sebetulnya kuncinya di panitia kalau pilihanku itu. Gitu. Pan eman Kang. Anggaran sekarang itu kan pilihanku tadi saya sampaikan itu 33,8 miliar. Waduh. Kan begitu. Miliar. Sawah rong bau luih. Rong bau mah.
Itu kan bukan uang yang sedikit lah. Iya. Jadi ketika kemudian itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh panitia, kemudian mampu menghasilkan pemimpin yang baik, kan sia-sia. Sia-sia. Pemerintah daerah ini membuang-buang uang kan begitu, anggaran. Kemudian juga kan dengan begitu anggaran yang begitu fantastis, yang begitu besar, ketika panitia ini tidak memaksimalkan menjadi panitia yang baik dan netral, yang mengantarkan desanya mencari pemimpin yang baik, kan sia-sia juga. Sia-sia juga. Gitu. Itu pun uang dari APBD kan? APBD. Memang dari masyarakat Indramayu juga. Iya. Jadi begitu. Makanya pilihanku ini sebetulnya ya pesta rakyat. Pesta rakyat. Arane pesta ku ya seneng-seneng, riang dan gembira. Harus riang dan gembira. Harusnya kan seperti itu. Sing penting aja kebablasan riang gembira ya. Jangan sampai perdik-perdikan. Itu. Gotot-gototan. Ibaratnya tepung yuk. Karena memang ngomongin pilihanku ini akan ya sama lah. Punya hak politik semua sama lah. Iya. Saya itu 2011 pernah jadi ketua panitia pilihan kubu Bang Koy. Soalnya. Lawan jadi kubunya sih Pak. Nyalon, coming soon. Mong lah. Iya. Ana sih. Ana sing pengen. Pengen nih baik. Tapi emang ya. Kan aja sampai pengen nyalon. Ya aja nyalon dia kudu dadi kan. Kudu dadi kan. Tanggung gaya ya Pak. Iya. Tanggung gaya. Karena begini kan fenomena ketika pilihan kui dibiayai oleh pemerintah daerah, anak-anak muda yang punya potensi ini banyak yang maju, anak-anak muda sekarang itu yang belum menikah itu pada maju itu banyak ya, modal nekat, modal kendel, modal wani kan itu. Karena tadi nggak ada uang kursinya. Curnis itu kan sambil jalan, sambil dari kanan dari kiri nyari donatur kan. Tertarik kamu? Kan begitu. Iya. Dan memang saatnya lah orang-orang baik itu harus jadi pemimpin ya. Orang-orang yang punya kemampuan manajerial membangun desa, desa. Ya hanya kita orang-orang desa kita sendiri kan yang tahu potensi yang harus digali untuk membangun desanya. Ya katanya juga kan membangun negara itu harus dari desa. Iya. Akar rumput. Akar rumput. Oke. Delas ya. Biasa. Terakhiran kita sudah membahas terkait politik pra pemilihan. Pra pemilihan. Bagaimana kubu idaman itu, bagaimana pemilih yang baik itu. Kemudian ada nggak Pak Jamjami yang ingin disampaikan untuk para audiens ini terkait pra pemilihan kubu gitu? Iya. Ini. Jadi di era sebelum pilihan kubu ya kita masih di tahapan pendaftaran ini. Ayo kita sama-sama lah bahwa pesta demokrasi tingkatan desa ini adalah pesta demokrasi sejati yang sebenarnya. Kita untuk mencari seorang pemimpin, kita bagi orang-orang terdidik, terpelajar yang paham, ya pilihlah, cari calon pemimpin masa depan di desa kita masing-masing untuk membangun desa. Kemudian juga kita menjadi pelopor kan di semua tingkatan, di tingkatan desa itu memberikan edukasi pentingnya mencari pemimpin yang baik aja karena dasket dastus kan begitu. Balik mana? Iya. Dasket dastus semua hati nurani kita tergadaikan. Kita dibeli kan begitu. Kita jaga marwah. Iya, kita kan hanya kita punya integritas lah, kita punya hati nurani, ya kita jaga itu gitu. Kita nyari pemimpin yang baik. Kalau ada saudara kita nyalon, ya kita dukung. Kan begitu, kita dukung. Nyoblos mas apa sih nguru? Kan begitu. Lah iya kan orang mendukung itu belum tentu menjadikan. Nah, kan begitu kan soalnya. Anje lagi daftar, pirang-pirang sing ngiring. Wayaning TPS lah kasuarai. Iya kan berarti dia orang seperti itu mendukung tapi tidak menjadikan. Kan begitu kan. Maka dari itu ya kita harus sudah mulai selektif mencari calon pemimpin di desa ini, melihat latar belakangnya, melihat sepak terjangnya, melihat ya pokoknya semua aspek lah bahwa dia itu layak untuk jadi pemimpin. Karena ketika momentum pilihanku ini semua calon itu semuanya melakukan pencitraan. Iya, pencitraan. Awas, beda pencitraan dengan branding itu.
kan begitu. Pencitraan itu hanya skill ketika dia punya hajat saja, kan. Sing mau orang nyapa ya nyapa. Sing mau belok nyemplung di kali juga jalan nyemplung di kali melu. Iya. Kan begitu. Artinya kita jangan tertipu lah dengan hal semacam itu. Ya meskipun mereka melakukan itu sah-sah saja. Tetapi bahwa pola-pola semacam itu tuh ya sudah kuno lah. Bahwa di tingkat desa itu kita sudah tahu siapa calon kita, jejak rekam mereka itu siapa, baik pendidikan, perilakunya, motivasinya, kan kita sudah tahu semua lah. Sebetulnya tanpa harus mereka kampanye kita sudah tahu. Misal Jo, kita ning desa kian, calon ikin, ya sudah baru cak cinta. Kan begitu. Siap bengen kan begitu. Iya, kan tahu. Hanya tanpa harus kemudian melakukan campaign apa kan kita sudah tahu jejak rekamnya. Kan itu ini bagus. Tapi ya kalau untuk mencari pemimpin yang harus disukai oleh semua masyarakat nggak ada itu bahwa ya yang pasti bahwa pemimpin itu harus siap tidak disukai oleh masyarakat sekalipun tidak semuanya ya kan begitu. Tapi ya ketika dia menjalankan sesuai dengan regulasi, kemudian mau tadi mengayomi ya itu yang dinamakan kubu idaman. Gitu, Kang Koyo. Oke. Baik, telah sampailah kita kepada saat yang berbahagia. Kita akhiri podcast kita malam ini. Kurang dan lebihnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa agar pemilihan kita di Indramayu itu berjalan lancar, baik dan gembira. Ya. Dan terlaksana riang gembira dan tidak ada konflik apapun.